Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada yang maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mengawali doa pagi kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas seluruh kasih dan anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk kembali kami bersama-sama bersekutu melalui doa pagi ini. Kiranya Engkau yang akan menolong, menyertai dan memimpin kami semua, sehingga melalui doa pagi ini ya Tuhan, kiranya kami mampu meresapi firman-Mu, merefleksikan, serta belajar untuk terus taat dalam kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami untuk menemukan apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Markus 11
ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, serta mewujudnyatakan firman Allah ini dengan penuh syukur di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa Bapa kami yang selalu kita panjatkan, serta dalam tanda kutip menjadi role model dari doa kekristenan syarat makna. Salah satu kalimat yang tersurat dalam doa itu, "Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tentu kita sangat memahami makna kalimat ini. Pesannya jelas dan lugas. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk mengampuni sesama yang bersalah jika kita ingin melihat bagaimana anugerah pengampunan Allah itu secara utuh mengalir di dalam kehidupan kita. Kembali mengutip perkataan Bill yang pada minggu kemarin saya kutip, pengampunan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh lepas dari kekerasan menuju penyembuhan. Pengampunan melindungi Anda dari karat kebencian dan memberikan kebebasan lagi kepada Anda agar mendapatkan damai di dalam diri Anda sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di sini kita dapat menemukan sebuah benang merah antara kalimat doa Bapa kami tadi dengan pengalaman Bill ini, bahwa pengampunan menjadi sebuah kekuatan besar dalam diri manusia untuk menolong mereka menjadi dan mengalami damai sejahtera. Bukankah itu yang selalu menjadi harapan dan keinginan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya keterhubungan antara doa dan pengampunan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Injil kita hari ini berbicara bagaimana sikap orang beriman untuk senantiasa membangun imannya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Itu yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 22. Hal ini Kristus tegaskan agar para murid meyakini bahwa doa sebagai salah satu perwujudan tindakan iman kepada Allah, sebagaimana diucapkannya di ayat 23 sampai 24. Dan lebih lanjut, Kristus pun mengingatkan kepada para murid dan kita semua untuk mengampuni sesama yang memiliki kesalahan dan hal itu masih mengganjal di dalam hati. Mengapa Kristus menghendaki demikian? Karena saat kita masih menyimpan dendam, luka batin, amarah, dengki di dalam hati kita, doa yang kita panjatkan menjadi doa yang sia-sia. Ketika berdoa, kita amat perlu membangun suasana hidup serta hati yang penuh dengan damai sejahtera.
Karena hati yang damai sejahtera akan memampukan diri kita memakna doa dengan baik serta menemukan bagaimana hadirat Allah hadir dan memenuhi hati serta kehidupan kita. Dan tentunya yang perlu senantiasa kita ingat, kita mengalami anugerah pengampunan Allah kala kita mampu memaafkan, sekaligus meminta maaf kala bersalah kepada sesama di dalam persiaran hidup sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, dengan nasihat Kristus ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Heinrich Arnold mengatakan, selama kita tetap menggerutui seseorang, pintu Tuhan tetap tertutup. Begitu rapat tertutup sehingga tak ada jalan untuk menuju Dia. Aku yakin banyak doa tidak didengarkan karena orang yang berdoa masih menggerutui seseorang, walaupun dia tidak menyadarinya. Jika kita menginginkan damai Tuhan dalam hati kita, pertama-tama kita harus belajar memaafkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa dan pengampunan merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam hidup beriman kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk mohon kekuatannya, supaya selalu menyertai langkah persiarahan, termasuk menguatkan kita untuk mengampuni dan atau minta maaf bila kita berbuat salah kepada sesama kita. Kita sebagai manusia penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Tak jarang kita selalu mengalami situasi-situasi di mana kita tidak memiliki relasi yang baik dengan sesama, bahkan relasi yang tidak baik dengan Allah. Untuk itulah saudara yang terkasih dalam Kristus, pengampunan yang dianugerahkan oleh Allah serta kesediaan kita untuk mengampuni menjadi kesediaan kita melepas semua sakit dan amarah di dalam hati kita, agar relasi kita kembali dipulihkan, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jika kepahitan hati masih tak terselesaikan, hal itu menandakan bahwa relasi kita dengan Allah sedang tidak beres. Dan relasi dengan Allah yang tak beres dapat mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Untuk itulah doa menolong kita semakin mempererat relasi dengan Allah, yang akan memulihkan relasi dengan sesama melalui kesediaan kita saling mengampuni. Doa menolong kita juga untuk kita bisa menemukan bagaimana karya kasih Allah yang sedemikian besar di dalam kehidupan kita, karya kasih Allah yang memampukan kita untuk selalu dapat mengalami kasih yang memulihkan, serta menghadirkan kasih yang memulihkan itu bagi sesama, serta bagi setiap orang yang kita jumpai kala kita mengalami relasi yang buruk, sehingga relasi yang buruk itu akan kembali pulih dan membuat kita mengalami damai sejahtera Tuhan dalam hidup sehari-hari. Selamat melangkah untuk selalu mengalami damai sejahtera Allah. Selamat membangun kehidupan doa yang selalu dekat dengan Allah, serta alamilah kehadiran kasih pengampunan Allah yang selalu memulihkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersaat hening, dan setelah saat hening kita akan berdoa. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Nanti kita akan berdoa secara pribadi dalam hati kita masing-masing dengan mengikuti panduan yang akan saya sampaikan. Dalam setiap pokok doa itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, merasakan kehadiran Tuhan,
serta kita merasakan bagaimana keterlibatan hati kita yang penuh dengan damai sejahtera mampu memulihkan relasi kehidupan kita dengan semesta, dengan sesama, bahkan yang terpenting dengan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersaat hening dan kita akan melanjutkannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, anugerah pengampunan, serta karyanya yang memulihkan hati dan kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas seluruh berkat dan penyertaan yang terus Ia nyatakan kepada kita hingga saat ini. Kita berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kita dari pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak dampak yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara kita. Untuk itulah kita mohon kekuatan kepada Tuhan sebagai bangsa Indonesia, agar kekuatannya yang akan menyertai dan menuntun kita dalam hikmat-Nya untuk berproses melewati pandemi ini dengan baik. Kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas kehidupan gereja kita. Kita berdoa kiranya relasi persekutuan kita tetap terjaga dengan baik, meski saat ini kita terpisah oleh jarak dan waktu. Kita berdoa untuk proses peneguhan penatua pada esok hari Minggu. Kita berdoa untuk kebaktian penerimaan anggota jemaat pada Minggu tanggal 27 September nanti, serta kita berdoa untuk seluruh pelayanan yang saat ini terus diperjuangkan dan diusahakan oleh gereja kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya mereka dikuatkan dan dipulihkan dari sakitnya. Kita pun berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul dalam kehidupan perekonomian maupun kehidupan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang akan selalu berkarya dan memberikan yang terbaik serta menganugerahkan kekuatannya, sehingga saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan tersebut mampu untuk tetap berjuang dan bersemangat menjalaninya.
Kita berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita yang sedang berproses dalam studi mereka. Ketika mereka harus menempuh pembelajaran jarak jauh, kiranya mereka tetap bersemangat dan bersukacita memberikan yang terbaik dalam proses studinya, serta beroleh bekal-bekal terbaik dari wawasan dan ilmu yang mereka terima untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan yang Tuhan rencanakan. Kita berserah dan mempercayakan akan kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang akan selalu menolong dan menuntun kita untuk berproses dengan setia dalam seluruh langkah persiaran hidup sehari-hari dengan semua pergumulan yang kita alami. Inilah segala ungkapan syukur dan seluruh permohonan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu mendengarkan dan Engkau akan menjawab seturut dengan waktu terbaik yang Engkau anugerahkan di dalam diri kami. Kami akan melanjutkan semua langkah kehidupan serta liturgi hidup sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
jadilah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera Allah Tritunggal akan senantiasa memelihara, menuntun, serta menyertai langkah kehidupanmu untuk terus setia berproses dalam persiaran hidup sehari-hari, serta sedia untuk saling mengampuni dalam relasi kita yang memulihkan kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian doa pagi kita saat ini. Saya terus mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan kita serta mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Kiranya melalui kesediaan kita menjaga protokol kesehatan menolong dan memampukan kita untuk selalu berada dalam kondisi terbaik di kehidupan kita sehari-hari. Terus pakai masker ketika kita berpergian kemanapun, dan lakukanlah segala sikap yang bijaksana ketika kita keluar dari rumah kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati langkah kehidupan kita selanjutnya. Amin.